Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemajakan atas bentuk usaha tetap. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Andriani Fidel Aziza, Dwi Wulandari, Fauzia Salma Sampurno, dan Aris Amirul Abdillah. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, bentuk usaha tetap di Indonesia, yang kedua, bentuk usaha tetap pada P3B, dan yang ketiga, pengenaan pajak pada BUT. Bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan badan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, namun tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Bentuk usaha tetap merupakan subjek atau wajib pajak luar negeri. BUT dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari usaha di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat 5 huruf A sampai dengan H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bentuk usaha tetap yang masuk dalam kategori fasilitas fisik diantara lain 1. Cabang perusahaan, 2. Gedung kantor, 3. Tempat kedudukan manajemen, 4. Kantor perwakilan, 5. Pabrik, 6. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah pengeboran untuk eksplorasi pertambangan, 7. Perikanan, pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Keberadaan bentuk usaha tetap kategori fisik dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti cabang, kantor, bengkel, dan lain sebagainya di negara. Berdasarkan pasal 2 ayat 5 huruf I dan J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bentuk usaha tetap yang masuk dalam kategori aktivitas diantara lain 1. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari, kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan, dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, proyek, konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Berdasarkan pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, keberadaan bentuk usaha tetap kategori aktivitas di Indonesia, baik itu aktivitas konstruksi maupun pemberian jasa, ditentukan dari seberapa lama atau time test aktivitas tersebut dilakukan di negara sumber. Penentuan time test ini tidak melihat pada formalitas atau kontrak, akan tetapi melihat pada keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk usaha tetap pada P3B. Apabila antara Indonesia dengan negara asal suatu BUT terdapat tax treaty atau P3B, maka batasan waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut. Misalkan saja dalam tax treaty atau P3B antara Indonesia dengan Malaysia, batasan untuk menjadi BUT adalah 6 bulan. Maka apabila ada perusahaan dari Malaysia ingin mendirikan BUT di Indonesia, maka harus memenuhi ketentuan dalam tax treaty atau P3B yaitu 6 bulan di Indonesia. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara tax treaty partner di Indonesia, maka pemerintah melakukan pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Dalam penerapan P3B, bentuk usaha tetap harus memenuhi atau menjalankan kegiatan esensial dan signifikan. Adapun kegiatan esensial dan signifikan itu mencakup 4 kegiatan, yaitu yang pertama merupakan perusahaan atau kegiatan inti, yang kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti, yang ketiga secara langsung menimbulkan penghasilan, yang keempat menggunakan harta atau sumber daya manusia dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengenaan pajak pada BUT. Sesuai pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPH. BUT diartikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri
atau non-resident taxpayer, baik orang pribadi atau natural person atau badan legal person, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dalam rangka pengeluaran pajak berganda, keberadaan suatu BUT sangat diperlukan sebagai kriteria untuk menentukan apakah Indonesia sebagai negara sumber yang memiliki hak untuk memajaki penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara tax treaty partner. Selain itu, objek pajak pada penghasilan bentuk usaha tetap diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, pengenaan pajak bagi WPLN yang mempunyai BUT di Indonesia sangat berbeda dengan WPLN yang tidak mempunyai BUT. Bagi WPLN yang mempunyai BUT, perlakuan pajaknya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, sehingga WPLN melalui BUT-nya di Indonesia wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai self-assessment. Bagi WPLN yang tidak mempunyai BUT di Indonesia, pada dasarnya hanya dikenakan pajak melalui pemotongan withholding tax yang membeli barang atau menerima jasa yang berada di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.